Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi e-learning dalam pembelajaran. Pengertian e-learning yaitu electronic learning yang merupakan dalam bahasa Indonesia artinya belajar menggunakan elektronik, di mana sebuah kegiatan pembelajaran tersebut dapat menyesuaikan kebutuhan peserta didik. Kebutuhan yang seperti apa? Seperti kebutuhan pembelajaran dengan menggunakan e-learning bisa dilakukan di mana saja atau kapan saja dan dapat menyesuaikan kondisi peserta didik. Selanjutnya, ada fungsi e-learning dalam pembelajaran, yaitu fungsi e-learning dalam pembelajaran adalah e-learning dapat mempermudah untuk kegiatan pembelajaran. Yang kedua, e-learning dapat menambah waktu belajar karena e-learning dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun dan dapat menyesuaikan kondisi peserta didik dan tidak terpaut oleh adanya waktu. Kemudian ada manfaat penggunaan e-learning. Yang pertama, e-learning itu dapat menyediakan fitur komunikasi antara pendidik dan peserta didik secara privat. Di sini, pendidik dapat melakukan komunikasi antara peserta didik secara privat melalui email ataupun melalui WhatsApp. Yang kedua, manfaat e-learning dalam pembelajaran yaitu menjadi suplemen tambahan dalam pembelajaran. Kenapa kok dijadikan suplemen dalam tambahan pembelajaran? Karena e-learning ini bukan untuk menggantikan kegiatan dalam pembelajaran dan bukan juga untuk menggantikan kegiatan tatap muka yang ada di dalam kelas. Nah, dengan adanya kegiatan e-learning dalam pembelajaran tidak menjadi penghambat untuk kegiatan tersebut dan bahkan dengan adanya pembelajaran e-learning ini kita bisa menambah waktu pembelajaran kita yang mana dapat juga dilakukan di rumah masing-masing atau dengan belajar sendiri-sendiri. Selain itu, adanya e-learning ini juga dapat memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk melanjutkan diskusi, yang mana bagi peserta didik yang tertinggal diskusi di dalam kelas dan peserta didik tersebut dapat menanyakan kembali kepada guru pembimbing atau guru yang memberikan materi pembelajaran dan langsung menanyakannya kepada guru tersebut agar materi tersebut dapat tersampaikan secara jelas dan mudah. Yang selanjutnya ada SDM atau sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini sangatlah penting dalam kegiatan pembelajaran karena tanpa adanya sumber daya manusia untuk mengelola e-learning, pembelajaran pun tidak akan dapat berkembang seperti sekarang ini. Maka dari itu, sumber daya manusia tersebut memiliki peranannya sendiri dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Kemudian, tugas pendidik yaitu seorang pendidik harus mampu membentuk kompetensi pendidik itu sendiri karena kompetensi tersebut dapat juga dikembangkan ke dalam pembelajaran dan juga dapat dikembangkan untuk bagi diri peserta didik itu sendiri. Dan kemudian di sini implementasi pembelajaran e-learning saya mengambil pada materi Al-Quran, terus pada materi bahasa Arab dan peningkatan aktivitas belajar peserta didik. Yang pertama, ada implementasi pembelajaran e-learning pada materi Al-Quran. Di sini dia menggunakan model pembelajaran dengan menggunakan media WhatsApp, yang mana dia melakukan pembelajaran tersebut dengan secara melakukan video call. Lalu alasan menggunakan video call ini yaitu pendidik memiliki ketentuan sendiri untuk menyelesaikan pembelajarannya. Nah, maka dari itu dia memiliki target bagaimana untuk menyelesaikan pembelajaran tersebut dengan cara menggunakan video call, yang mana dengan adanya video call ini siswa dapat dipantau hafalannya ketika di rumah dan juga pendidik dapat membenarkan bagaimana makhorijul huruf yang telah dibacakan oleh siswa. Lalu fungsi dari adanya video call ini yaitu
guru dapat mengikuti alur perkembangan hafalan selain di kelas, kemudian dapat dilanjutkan ke dalam hafalan. Kemudian ada kekurangan dari aplikasi WhatsApp ini, yaitu siswa tidak memiliki internet untuk mengakses pembelajarannya. Akibatnya, siswa akan terlambat mengikuti pembelajaran tersebut. Nah, dari penelitian ini, beliau mengungkapkan bahwa menggunakan aplikasi WhatsApp itu untuk membagikan materi, karena WhatsApp itu tidak bisa dilakukan untuk pembelajaran dengan banyak siswa. Maka dari itu, guru menggunakan fitur Zoom untuk menjelaskan materi lebih dalam. Kemudian, untuk mengaitkan pembelajaran tersebut dengan contoh pembelajaran lain, guru menggunakan aplikasi YouTube. Di sini, dari aplikasi YouTube ini, siswa dapat mencontoh pembelajaran yang terkait atau yang sesuai dari apa yang dipelajarinya. Kemudian, untuk penilaian, guru dapat menggunakan aplikasi Quizzes. Di sini aplikasi Quizzes ini dapat untuk membuat penilaian secara pilihan ganda ataupun esai. Nah, kelebihan dari beberapa fitur media tersebut yaitu pendidik memiliki kesempatan untuk menciptakan peserta didik yang aktif dan interaktif. Lalu, kekurangan pada beberapa media tersebut yaitu tidak semua peserta didik memiliki fasilitas untuk mengakses media. Seperti contoh, terdapat siswa yang tidak memiliki kuota ataupun handphone untuk mengakses internet ataupun aplikasi lainnya. Kemudian, kurangnya interaksi antara pendidik dan peserta didik yang secara tatap muka. Lalu yang kemudian, implementasi pembelajaran e-learning pada peningkatan aktivitas belajar peserta didik. Peningkatan ini terjadi karena adanya metode peningkatan aktivitas belajar, yaitu peningkatan tersebut tidak luput dari adanya proses pembelajaran. Proses yang seperti apa? Proses yang seperti pendidik itu harus menyiapkan materi dan mengunggah materi terlebih dahulu sebelum melakukan pembelajaran yang ada di dalam kelas ataupun di dalam e-learning. Kemudian setelah pendidik memberikan materi, pendidik dapat memberikan latihan soal, lalu kemudian pendidik dapat mengevaluasi pembelajaran tersebut. Kelebihan dengan menggunakan pembelajaran e-learning ini yaitu pendidik dapat mengakses pembelajaran tersebut secara meluas dan dapat diakses di mana saja serta kapan saja. Kemudian, ada kelebihan dan kekurangan dalam menggunakan pembelajaran e-learning ini. Pertama, kelebihannya yaitu pendidik dapat membuat akun sendiri. Kedua, pendidik dapat memanage pelajaran, seperti pendidik dapat memberikan tugas, memberikan materi, ataupun memberikan gambar yang sesuai dengan materi tersebut. Kemudian, pendidik dapat membuat penilaian secara online. Lalu kemudian, e-learning ini dapat bersifat umum dan tidak menentukan ataupun mengharuskan ruang kelas untuk pembelajaran tersebut. Kemudian, materi ini bisa didesain dengan menarik dan dapat disajikan dengan media yang sesuai dengan pembelajarannya. Lalu, ada kekurangan dalam penggunaan e-learning ini. Yang pertama yaitu membutuhkan kemandirian dalam belajar. Yang kedua, bagi peserta didik yang tidak mempunyai keinginan belajar yang tinggi, maka dia akan tertinggal dengan teman sekelasnya. Lalu, dengan adanya kendala internet yang akan mengurangi kelancaran dalam kegiatan belajar ini dapat menghambat kegiatan pembelajaran tersebut. Lalu, yang terakhir pada penjelasan kali ini yaitu kesimpulan. Dari kesimpulan ini, komunikasi pembelajaran dengan menggunakan e-learning dapat dilakukan melalui beberapa jalur seperti konten video animasi, konten video pembelajaran itu dapat diunggah ke dalam beberapa fitur media seperti YouTube, Zoom, WhatsApp, ataupun Google Classroom. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.